Nah, ini Boruto episode 216 full pembahasan. Untuk 217, admin upload besok Rabu. Bagi kalian yang belum nonton Boruto 216, oke, langsung saja kita tonton. Terlihat Ishiki yang berwajah serius berkata pada Boruto, "Kau bilang aku tidak bisa membunuhmu. Kenapa kau bisa berpikir seperti itu, Uzumaki Boruto?" Kemudian Boruto membalas, lihat dirimu, bertingkah serius. Sudah terlihat jelas, Tuan Ishiki." Lalu Sasuke yang berada di samping Boruto berkata, "Jelaskan padaku, Boruto." Kemudian Boruto menjawab, "Kau tahu, anggota Kara yang kami lawan, pria bertopeng bernama Boro, dia sedang melakukan semacam rencana." Nah, muncul flashback perkataan Boro sekilas. "Aku sangat berterima kasih. Batas waktu yang mendesak rencana kami mungkin juga telah dicabut. Aku akan merebutmu kembali bersama Kawaki dan memperlakukanmu dengan baik." Kemudian Sasuke bertanya, "Rencana yang melibatkan pohon dewa yang disebutkan Amado?" Dan Boruto menjawab, "Mungkin saja, dan Ishiki berencana memakaiku untuk itu. Singkatnya, dia tidak bisa membiarkanku mati." Nah, sementara itu Shin berpindah tempat di ruang bawah tanah. Terlihat Shikamaru yang bertanya pada Amado, "Jelaskan apa kaitan Boruto dengan rencana ini, menanam pohon dewa dan memanen buah cakra?" Kemudian Amado yang sambil ngerokok menjawab, "Seperti yang kukatakan tadi, Jubi adalah bibit yang diperlukan untuk menumbuhkan pohon dewa. Tapi tentunya ini bukan penanaman biasa, tidak bisa begitu saja. Menguburnya di tanah dan menambahkan air agar Jubi menjadi pohon dewa. Tentu ada satu syarat khusus yang harus dipenuhi." Kemudian ilmuwan Katasuke bertanya, "Syarat khusus?" Nah, Shikamaru pun juga menanyakan hal yang sama. "Apa itu? Jangan bertele-tele dan katakan saja." Kemudian Amado berkata, "Kau harus memberi makan Otsutsuki hidup kepada Jubi." Nah, di sisi lain Shin berganti kembali ke pertarungan. Ishiki berkata, "Begitu ya, Boro keceplosan ya. Aku curiga saat hilang kontak dengannya, tapi tidak kusangka dia akan kalah dengan anak kecil sepertimu." Kemudian Boruto membalas ucapan Ishiki, "Bukan cuma aku bersama Kawaki dan yang lainnya. Genin Konoha itu hebat." Lalu Sasuke berkata, "Konoha sudah tahu tentang pohon dewa dan Jubi dan kenapa kau memerlukan Kawaki juga." Kemudian Ishiki menjawab, "Memang kenapa? Apa artinya kalian mengetahuinya, tapi tidak punya kekuatan untuk menghentikanku?" Nah, dari jauh Boruto berteriak pada Ishiki, "Tetap di sana, oke? Jangan mendekat atau kau akan menyesal." Nah, Boruto mengeluarkan sebuah kunai dari kantongnya. Sasuke berkata, "Boruto." Kemudian Boruto mengatakan, "Aku serius saat aku bilang Genin Konoha itu hebat. Jangan harap kau bergerak sejengkal pun. Aku tidak ragu untuk melakukan ini." Nah, di sisi lain Shikamaru bertanya pada Amado lebih lanjut, "Kau harus memberi makan seorang Otsutsuki kepada Jubi." Kemudian Amado menjawab, "Yap, hanya itulah cara agar Jubi berubah menjadi pohon dewa. Bahkan bisa dibilang inilah alasan utama kenapa Otsutsuki selalu menginvasi planet dengan berpasangan." Lalu Shikamaru berkata, "Jadi salah satunya adalah tumbal." Sedangkan Amado berkata, "Seseorang dimakan dan menumbuhkan pohon dewa, dan yang lain mengawasi pertumbuhan pohon sampai buah cakra muncul." Selanjutnya, Katasuke bertanya, "Buah cakra sangat diinginkan, bahwa seseorang akan mengorbankan nyawanya sendiri untuk mendapatkannya." Lalu Amado mengatakan, "Itu memang tampak menyimpang, namun jangan lupa." Nah, Kawaki langsung bilang, "Mereka memiliki karma." Amado setuju atas ucapan Kawaki dan berkata, "Tepat, pengorbanan Otsutsuki memakai karma menyiapkan wadah sebelumnya untuk dibangkitkan nanti." Kemudian Shikamaru paham apa yang dimaksud oleh Amado. "Begitu ya, masuk akal," kata Shikamaru. Nah, selanjutnya Sumire yang bertanya, "Bukankah Ishiki datang ke planet ini dengan Kaguya dulu? Jadi, mereka menanam pohon dewa dengan metode ini." Kemudian Amado bilang, "Aku sangat yakin itulah rencananya, setidaknya untuk bagian Ishiki."
Kaguya adalah kasta terbawah, akan menjadi tumbal. Begitulah yang seharusnya terjadi. Tapi, seperti yang kukatakan padamu, Kaguya berkhianat dan rencana terhenti. Isshiki terpaksa hidup sebagai parasit di tubuh Jigen dan meneruskan rencana tanpa Kaguya. Lalu Shikamaru mengatakan, maksudmu Isshiki harus memberikan dirinya sendiri kepada Jubi untuk membuat pohon dewa tumbuh. Lalu Amado bilang, benar, karena tidak ada Otsutsuki yang lain. Nah, kemudian Sumire menduga-duga. Sumire berkata, oh. Lalu Shikamaru bilang, ada apa Sumire? Katakan. Sumire berkata, Otsutsuki yang lain. Jangan bilang Isshiki berniat memakai Boruto untuk pengganti dirinya sendiri sebagai tumbal untuk Jubi. Lalu orang yang berada di situ terkejut atas ucapan Sumire. Amado bilang, kemampuan penalaran yang hebat, Kakai Sumire. Nah, Shin balik lagi ke pertarungan sengit. Terlihat Boruto yang mengarahkan kunai miliknya ke lehernya, mengancam akan bunuh diri. Lalu Isshiki bilang, maaf, apa itu ancaman? Dan Boruto berkata, kau pikir aku tidak berani? Maka kau salah, aku sudah siap untuk mati sejak aku memasuki pertempuran ini. Lalu Isshiki merespon dengan berkata, dan tiba-tiba Isshiki menghilang entah kemana. Lalu Boruto berteriak, sial, aku bilang jangan bergerak. Tiba-tiba kunai Boruto mengkerut jadi kecil. Boruto bergumam, sial, dia menciutkannya. Kemudian Sasuke berkata, lari Boruto, ancaman tak mempan padanya. Lalu Boruto bilang, tapi, dan Sasuke berkata, kami tidak bisa menang melawannya. Aku tidak tahu berapa lama lagi masa hidupnya, tapi satu-satunya harapan kita adalah mengulur waktu sampai dia mati. Nah, tiba-tiba Isshiki muncul menendang wajah Sasuke. Boruto berteriak, Paman Sasuke! Lalu Isshiki menggunakan dojutsu miliknya, mengeluarkan sebuah kubus-kubus besar untuk menahan Sasuke. Dan selanjutnya Boruto menyerang Isshiki menggunakan Rasengan miliknya. Tetapi sia-sia saja karena mampu dikecilkan oleh Isshiki. Isshiki berhasil memegangi tangan Boruto sambil berkata, aku tidak berniat untuk membunuhmu. Artinya, kau benar Boruto. Tapi aku tidak ragu untuk menyakitimu. Isshiki kemudian mematahkan lengan Boruto dan kemudian menendangnya hingga terpental. Isshiki bilang, aku minta maaf kalau kau salah paham. Bukankah tadi kau bilang sudah siap untuk mati? Bagus kalau begitu. Aku akan memasukkanmu ke dalam rencana. Kau akan dimakan oleh Jubi. Sementara itu, Shin berpindah lagi ke ruang bawah tanah. Shikamaru berkata, Boruto akan menjadi makanan Jubi. Lalu Sumire mengatakan, kau bilang jika proses karma berlanjut, Boruto akhirnya akan menjadi seorang Otsutsuki. Kemudian Amado menjawab, benar, dan kelihatannya yang cukup kuat pada saat itu. Tampaknya ada variasi pada buah cakra, seperti apel dan jeruk, di mana pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang montok. Begitu juga pohon dewa yang kuat akan menghasilkan buah cakra yang baik. Kara awalnya berencana mengorbankan Jigen karena tidak ada pilihan lain, tetapi muncullah Boruto yang menyebabkan perubahan rencana. Otsutsuki muda yang sehat akan lebih baik daripada orang tua yang kematiannya sudah dekat, tentu saja. Lalu Katasuke sedih dan berkata, tidak, tuan muda. Kemudian Shikamaru bilang, sekarang aku paham kenapa dia tidak membunuh Boruto. Tapi faktanya itu masih tidak menjamin untuk mengalahkan orang ini. Jadi apa yang direncanakan Boruto? Lalu Amado menjawab, entah apapun itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian Sumire khawatir pada Boruto. Nah, kemudian Kawaki yang terlihat murung dari tadi, ia berkata, hei Amado, selalu saja dengan ekspresi dingin begitu. Katakan berapa banyak dari ini terjadi, seperti yang telah kau rencanakan. Lalu Amado berkata, apa? Kawaki melanjutkan ucapannya, jika Hokage ke-7 dan yang lain sudah tamat, kau akan dalam masalah juga, kau tahu? Jadi kenapa kau masih bisa tetap tenang? Kemudian secara tiba-tiba Kawaki secara kasar memegangi kerah Amado sambil berkata, sialan!
Lalu Shikamaru berteriak, "Hei Kawaki!" Lalu Amado mengatakan, "Kenapa kau jadi sangat pemarah?" Nah, Shikamaru berusaha menenangkan situasi. Shikamaru berkata, "Aku tidak tahu kau kenapa, tapi tetaplah tenang, tidak ada gunanya memarahi dia." Kemudian Kawaki berkata, "Apa ini benar-benar rencana terbaik kita? Apa memang tidak ada jalan lain?" Nah, Amado menjawab, "Aku hanya membuat apa yang tampak menjadi pilihan terbaik yang tersedia bagiku pada saat itu. Sama seperti yang lain. Yang penting adalah kau harus siap untuk menerima apapun hasil dari pilihan itu. Karma yang sangat kau benci sudah hilang, yang juga memungkinkan untuk mengalahkan Ishiki. Tentu, peluang Hokage dan temannya itu sangat kecil, tapi itu tidak merubah fakta kalau inilah satu-satunya kesempatan kita." Lalu Katasuke setuju atas perkataan Amado. Katasuke berkata, "Setuju, aku paham rasa kesalmu karena tidak bisa melakukan apapun. Tapi mungkin ini pilihan yang terbaik bagimu untuk tetap tinggal di sini dan menunggu, Kawaki." Lalu Kawaki bersikap murung sekali. Kemudian Amado bilang, "Apakah ketidakberdayaan membuatmu marah atau kesedihan karena kehilangan karma?" Lalu Kawaki bilang, "Apa?" Nah, Amado bilang, "Sudahlah, lupakan." Kembali lagi dalam pertarungan. Kini Naruto yang maju. Naruto berkata, "Sial, apa yang terjadi? Aku tidak merasakan cakra, dan bukan cuma Ishiki saja. Aku bahkan tidak tahu di mana lokasi Boruto dan Sasuke. Aku rasa ini karena kubus itu. Sepertinya mereka memblokade kemampuan sensor." Lalu Naruto berbicara dengan Kurama. Naruto berkata, "Kurama." Kemudian Kurama berkata, "Sialan itu, dia melakukan taktik memecah belah. Apa rencanamu, Naruto, untuk melawan kekuatan dari dunia lain?" Lalu Naruto bilang, "Jujur saja aku kehabisan ide, tapi aku adalah Hokage, melindungi desa dan semua orang lebih penting dari nyawaku. Jadi, meski dia membunuhku dan cuma tersisa mayatku, aku akan terus melekat padanya dan tidak akan melepaskannya, tidak sampai sisa hidupnya habis." Lalu Kurama menanggapi, "Jadi tidak ada ya?" Dan Kurama pun bertanya pada Naruto, "Naruto, apa kau benar-benar siap untuk mati?" Kemudian Naruto bilang, "Maaf Kurama, aku tidak melihat pilihan lain saat ini." Lalu Kurama bilang pada Naruto, "Mungkin ada sebuah jalan." Dan Naruto bilang, "Benarkah?" Kurama berkata, "Ini adalah lakukan atau mati. Hal terakhir yang bisa dilakukan hanya layak dicoba karena lagi pula kau sudah mengira akan terbunuh." Kemudian Naruto bilang, "Hei, apa? Jika memang ada, kenapa tidak bilang sejak tadi?" Lalu Kurama menjawab, "Karena kau akan mati. Lakukan ini dan selesai sudah. Tapi karena pada akhirnya kau akan dibunuh. Ya, ini bukan pilihan yang mudah kau putuskan." Nah, di sisi lain terlihat Ishiki yang berkata pada Boruto, "Kau akan diserap Jubi dan mati demi menumbuhkan pohon dewa. Tapi jangan putus asa, pohon dewa juga akan menghabiskan semua kehidupan di planet ini. Jadi, ini hanya masalah waktu kapan kau mati." Dan tiba-tiba Naruto muncul menendang wajah Ishiki. Naruto berkata pada Boruto, "Boruto, kau baik-baik saja?" Lalu Boruto bilang, "Ayah, kau harus pergi, kau akan terbunuh." Dan Naruto bilang, "Ayolah, aku ini Hokage, jangan cemaskan aku." Nah, dari jauh Ishiki berkata pada mereka berdua, "Kau harus dengarkan putramu. Namun, jika kau membocorkan lokasi Kawaki, aku akan rela membiarkan kalian semua pergi sekarang." Kemudian Naruto memutuskan untuk menghadapi Ishiki. Naruto berbicara pada Kurama, "Kurama, aku siap." Lalu Kurama bilang, "Kau yakin?" Dan Naruto bilang, "Ya, aku sudah menyiapkan ini sejak dulu, sejak dilantik menjadi Hokage. Tidak, bahkan sejak aku memutuskan ingin menjadi Hokage." Kemudian Kurama pun mengeluarkan kekuatannya, dan Naruto pun berubah dalam wujud yang berbeda dari biasanya. Namanya adalah Baryon Mode. Lalu dari jauh Sasuke yang melihat ia bergumam, "Itu Naruto." Dan akhirnya Ishiki bilang, "Ada apa dengan cakranya?"
Nah, muncullah sebuah mode baru, yaitu mode Baryon. Nah, di episode kali ini kita mendapatkan banyak poin penting guys, bahwa Isshiki tidak mau membunuh Boruto bukan karena dia takut pada Momoshiki. Ya, awalnya ada teori mengira kalau Isshiki tidak mau membunuh Boruto karena dia khawatir Momoshiki akan bangkit di tubuh Boruto. Tapi di Boruto episode kali ini menjelaskan alasan yang sesungguhnya. Jadi, untuk membuat Jubi menjadi pohon dewa, Jubi tersebut harus memangsa seorang Otsutsuki. Ya, awalnya Isshiki akan mengorbankan Jigen. Tentu saja, Isshiki kemudian bakal terlahir kembali di tubuh wadah lain, yaitu Kawaki. Tapi, sekarang semenjak ada Boruto yang menjadi wadah Momoshiki, Isshiki bisa mengorbankan Boruto kapanpun. Jadi, Boruto episode 215 juga menunjukkan kalau Isshiki mungkin tidak bisa membunuh Boruto, tapi ia bisa menyakiti anak itu seperti mematahkan lengan Boruto. Yang kedua, jurus darurat dari Kurama. Ya, Isshiki tak bisa diatasi oleh Sasuke di Boruto. Di episode kali ini, ya, saat Kurama menanyai Naruto soal rencananya, Naruto hanya mengatakan kalau tanggung jawabnya sebagai Hokage untuk melindungi. Kalaupun Naruto akan mati, dia akan tetap mencengkram Isshiki dan tak akan melepaskannya. Begitu Kurama sudah mendengar Naruto siap untuk mati, Kurama mengatakan ada jalan untuk Naruto, tapi menggunakan wujud itu akan membunuh Naruto. Ya, wujud baru Naruto. Jadi inilah wujud yang harusnya akan jadi wujud terakhir Naruto. Pancaran cakranya sampai membuat Isshiki terkejut, menandakan ini sudah wujud yang sangat kuat sekali. Kemungkinan besar Naruto bisa mati. Nah, pertarungan antara Naruto dan Isshiki Otsutsuki semakin sengit luar biasa. Isshiki Otsutsuki yang memiliki kekuatan yang kuat membuat Naruto kesulitan untuk melawan. Hal ini yang membuat Kurama atau Kyuubi menawarkan kekuatan terakhir untuk Naruto. Namun, jika kekuatan tersebut digunakan, ada kemungkinan besar Naruto akan terancam mati. Nama Baryon Mode diambil dari istilah partikel. Bagi sebagian orang, kata baryon atau baryon dalam bahasa Indonesia mungkin tidak asing. Namun, untuk sebagian lain, mungkin nama ini terdengar cukup aneh, apalagi di dunia Naruto dan Boruto. Baryon sendiri adalah istilah untuk sebuah partikel subatomik yang terdiri dari 3 buah quarks. Contoh dari baryon sendiri adalah proton dan neutron. Ya, benar sekali, keduanya adalah partikel yang mengisi inti atom. Lalu kenapa mode baryon Naruto dan Kurama mengambil nama dari jenis partikel ini? Mari kita lihat selanjutnya. Jadi, baryon mode cakra yang bercampur bagaikan reaksi nuklir. Jika Kurama mode, jika Biju mode dan Sake of Secret Naruto ditenagai oleh cakra pinjaman Kurama dan Hagoromo, baryon mode justru memanfaatkan cakra murni dari Naruto dan Kurama yang kemudian dicampur aduk hingga membentuk energi baru. Proses campur aduk ini Kurama analogikan seperti reaksi nuklir yang terjadi di matahari. Jadi, dua bahan bakar utama di matahari, hidrogen dan helium saling berbenturan dan tercampur. Reaksi fisi nuklir menghasilkan energi yang besar sekali. Berdasarkan reaksi kimia tersebut, Kurama menamakannya baryon mode. Nah, efek dari mode baryon ini jauh meningkatkan kecepatan, refleks, daya serang, dan pertahanan Naruto. Naruto jadi bisa menangkap serangan sangat cepat Isshiki, yang bahkan Sasuke saja tidak bisa melihatnya menggunakan Sharingan miliknya. Nah, selanjutnya adalah efek samping baryon mode. Matahari menghasilkan energi sangat besar, tapi juga menggunakan bahan bakar yang sangat banyak. Hal yang sama juga terjadi pada baryon mode ini. Cakra Naruto dan Kurama terus terserap dalam jumlah besar tiap detiknya. Jika tidak diakhiri, mereka berdua bisa mati karena kehabisan cakra. Walaupun begitu, ada alasan Kurama memberitahu Naruto mode berbahaya ini. Ya, baryon mode juga bisa memperpendek umur lawan. Baryon mode tak hanya menguras cakra dengan cepat, tapi juga memperpendek umur si pengguna. Malah Kurama menambahkan kalau baryon mode juga mempengaruhi umur orang di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh sifat cakra itu sendiri yang saling terhubung satu sama lain. Nah, cakra baryon mode yang besar akan berdampak cukup besar ke cakra dalam tubuh Isshiki. Akibatnya, umur Isshiki yang diperkirakan masih tersisa 20 jam lagi berubah jadi tinggal beberapa menit saja karena terkena serangan baryon mode Naruto. Berikutnya adalah alasan kenapa Kurama menyarankan mode baryon. Ya,
Kurama baru menyarankan Baryon Mode ke Naruto sekarang, bukan tanpa alasan. Rubah ekor 9 ini berencana memanfaatkan efek samping Baryon Mode yang bisa memendekkan umur pengguna dan umur lawan. Dalam wujud Baryon Mode ini, Naruto bisa menghajar Ishiki sendirian. Kemudian, apa sih kelemahan Baryon Mode? Nah, Baryon Mode memberi lonjakan kekuatan yang luar biasa sampai Naruto bisa menghadapi Ishiki sendirian, tapi konsumsi energinya besar sekali. Bahkan Naruto, ninja dengan cakra terbesar di dunia shinobi saat ini, menggunakan teknik ini tak bisa memanfaatkan kekuatannya terlalu lama. Ia malah semakin melemah dan lemas duluan sebelum Ishiki takluk. Kelemahan lainnya adalah Kurama sempat menjelaskan kalau jurus ini akan membunuh penggunanya, tapi itu bohong. Yang benar adalah bila Baryon Mode diaktifkan, maka Kurama yang akan mati. Jadi setelah selesai menggunakan wujud transformasi ini, Kurama tewas. Sementara Naruto tidak lagi berstatus sebagai Jinchuriki. Dan fakta terakhir, Baryon Mode hanya digunakan sekali sejauh ini. Ya, gara-gara efek sampingnya yang luar biasa, Baryon Mode hanya boleh digunakan sekali dalam sejarah Naruto hingga Boruto. Saat Naruto melawan Ishiki Otsutsuki, Naruto mulai mengerahkan kekuatan seluruhnya. Kita pindah ke sisi berikutnya, ada dialog Amato dan Shikamaru. Ya, Amato telah mengungkapkan bahwa para Otsutsuki selalu datang berpasangan ketika membantai sebuah planet, karena salah satunya akan dikorbankan untuk menumbuhkan pohon suci. Jika kalian ingat Kaguya Otsutsuki yang merupakan musuh terakhir Naruto dalam Perang Dunia Shinobi keempat, ternyata Kaguya adalah Otsutsuki yang berkasta rendah. Awalnya ketika Ishiki Otsutsuki dan Kaguya Otsutsuki datang ke bumi untuk menanam pohon suci, Kaguya yang akan dikorbankan. Namun kenyataannya Kaguya berkhianat dan memakan buah cakra itu sendirian, sehingga dirinya mendapatkan kekuatan yang besar. Dari pernyataan tersebut, Shikamaru telah menyadari bahwa untuk menumbuhkan pohon suci membutuhkan cakra setingkat Otsutsuki. Hal ini karena tidak ada lagi Otsutsuki yang bisa dikorbankan lagi, Ishiki tidak punya pilihan lain selain memakai Boruto untuk makanan cubi. Sehingga Sasuke siap membunuh Boruto kapanpun. Ya, kekuatan Momoshiki Otsutsuki yang tertanam dalam tubuh Boruto rupanya sangat berbahaya dan beresiko. Ia bisa saja dibunuh jika berubah seutuhnya menjadi Momoshiki. Nah, di sisi lain, Sasuke juga telah bersiap untuk membunuh Boruto jika sewaktu-waktu ia berubah menjadi Momoshiki Otsutsuki. Boruto luar biasa sekali. Di sini posisi Boruto seperti di ambang batas. Boruto terancam menjadi makanan cubi. Pada episode kali ini, kemungkinan besar Boruto menjadi santapan bagi monster ekor 10 atau cubi, dimana jika hal ini terjadi, seluruh isi bumi akan musnah dan hilang. Dan faktanya Boruto tidak bisa dibunuh Ishiki. Ya, Boruto diketahui memiliki kekuatan yang setara dari klan Otsutsuki. Diketahui kekuatan tersebut diperoleh oleh Boruto setelah dirinya berhasil membunuh Momoshiki. Hal ini membuat Ishiki tidak dapat membunuh Boruto karena sesama anggota Otsutsuki tidak boleh saling bunuh. Dan tujuannya untuk makanan cubi. Ingat itu. Nah, itu dia guys seluruh pembahasan Boruto episode 216 yang mengadaptasi manganya. Luar biasa sekali bukan? Kita akan melihat kembali puncak pertarungan epik yang disajikan dalam animenya. Ya, Naruto siap untuk mati dan mengerahkan seluruh kekuatannya demi membasmi Ishiki. Oke guys, itu saja pembahasan kita kali ini. Admin pamit, see you next time.